nih untuk belajar hari ini, bolehlah dilanjutkan dulu tempat duduknya atau kursinya, mejanya, ada sampah gitu. Soalnya kan habis kita mereka pasien itu kebersihan itu udah kalian belajar dari mana. Baiklah, kita lanjut. Mungkin sebelum kita belajar, langkah baiknya kita absen dulu ya. Sonia hadir? Hadir, Pak. Mana hadir? Ipan? Hadir. Andre? Berarti ada semuanya ya? Hadir, Pak. Untuk Ustaz, dalam minggu mengajar ini, bagaimana tujuan kita ke sekolah untuk apa? Siapa yang tahu tujuan kita ke sekolah? Terus apa lagi? Menambah wawasan. Oke, ya. Dan harus ada yang kita bawa pulang ilmunya ya. Terus pembelajaran kita hari ini yaitu tentang ilmu pengetahuan sosial IPA, tapi di bagian IPS-nya dulu. Yaitu topiknya itu dampak permasalahan lingkungan terhadap lingkungan masyarakat dan ekonomi. Ada itu tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, anak-anak bapak dan Ustaz memahami adanya permasalahan di lingkungan bumi. Yang kedua, anak Ustaz memahami penyebab masalah pada lingkungan. Yang ketiga, anak Ustaz mengidentifikasi pola hidup yang menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan. Yang keempat itu anak Ustaz bisa memprediksi dampaknya permasalahan lingkungan terhadap kondisi. Bila anak Ustaz boleh diperhatikan ke depan. Ustaz bakal memutarkan sebuah video. Kita bakal nanti diperhatikan ya, nanti bakal Ustaz tanyakan. Oke, dari video tadi apa yang dapat Ustaz simpulkan? Pencemaran udara, Ustaz. Terus, Yang bisa kita hirup dan merusak pernapasan. terus, Pencemarannya disebabkan oleh asap kendaraan. oke, baik. Ada yang pendapat yang lain? Ada yang lain pendapat? Oke, bagus. Dalam video ada polusi udara yang dihasilkan oleh kendaraan, oleh pabrik dan bangunan bisa menyebabkan gangguan pernapasan seperti asma, sesak nafas, dan sesuai juga dengan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang pola hidup yang berdampak bagi lingkungan masyarakat dan ekonomi. Itu kita lanjut yaitu permasalahan lingkungan. Apa permasalahan lingkungan? Permasalahan lingkungan itu merupakan sebuah masalah yang terjadi dalam ekosistem alam yang dapat mengancam keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Contohnya kalau misalnya kita buang sampah sembarangan nanti bakal jadi banjir, atau kayak asap pabrik yang bisa bikin kita asma tadi seperti yang dibilang oleh video tadi gitu. Nah, lanjut. Penyebab permasalahan lingkungan itu permasalahan lingkungan hidup karena faktor alam terjadi karena adanya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, dan angin topan. Ada yang lain nggak yang tahu? Kayak longsor,
Gaya hidup yang menyebabkan permasalahan lingkungan yaitu yang pertama kaitan penambangan hutan sembarangan atau deforestasi, yaitu aktivitas penggundulan hutan di Indonesia cukup tinggi. Dalam 1 tahun luas hutan yang mengalami penambangan bisa mencapai 1,8 juta hektar. Jumlah ini setara dengan 21% dari 133 juta hektar hutan Indonesia. Habis dibakar untuk kepentingan industri. Akibatnya pelestarian flora dan fauna terancam, jadi bencana alam hingga penurunan kualitas udara di Indonesia. Penyebab pembakaran hutan secara liar bahkan menyebabkan kita udara ini terasa panas, tidak ada yang ada lagi kan, apalagi kayak sekarang pembakaran hutan secara liar dan tidak ada penanaman kembali gitu kan. Mungkin ya ini contohnya ini pembakaran sembarangan, jadi gundul dan tidak lagi adanya untuk penghasilan oksigen. Soalnya kan tumbuhan itu kan untuk menghasilkan oksigen di kita gitu. Terus dampak bagi lingkungan masyarakat dan ekonomi, yang pertama mengakibatkan banjir dikarenakan hutan yang berfungsi sebagai penyerap air tidak dapat menyerap dan menyimpan air dalam jumlah yang banyak ketika hujan terjadi. Yang kedua, punahnya keragaman hayati atau punahnya tumbuh-tumbuhan yang langka atau hewan-hewan gitu, karena tidak ada tempat tinggal lagi gitu. Hilangnya kesuburan tanah mengakibat tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Itu pola hidup yang menyebabkan permasalahan lingkungan yaitu pencemaran udara. Pencemaran dialami oleh hampir seluruh wilayah Indonesia. Penyebab pencemaran ini bermacam-macam seperti asap dari pembakaran pabrik, asap dari pembakaran kendaraan bermotor, pembakaran sampah di area terbuka, terus pembakaran hutan sembarangan. Ada nggak Ustaz yang pernah kemarin itu kejadian ada di kita asapnya terlalu tebal gitu kan? Nah, itu diakibatkan oleh kebakaran hutan sembarangan. Jadi asapnya itu menyebar kemana-mana gitu. Ini contohnya pencemaran udara. Terus lanjut dampak bagi lingkungan masyarakat dalam polusi udara, yaitu yang pertama, polusi udara menyebabkan peningkatan penyakit pernapasan yang meningkatkan biaya perawatan kesehatan. Yang kedua, menurunnya ekonomi masyarakat akibat polusi. Yang ketiga, kabut asap dan polusi lainnya dapat menyebabkan hilangnya produktivitas pertanian dan dapat mengurangi pasokan pangan. Tahu nggak pasokan pangan itu apa? Pasokan pangan itu seperti apa namanya itu kebutuhan kita, contohnya kayak makanan, sayuran, dan lain-lain gitu. Lanjut, pola hidup yang menyebabkan permasalahan itu. Yang ketiga itu menggunakan plastik yang masih berlebihan. Tanpa kita sadari, penggunaan plastik setiap harinya untuk di setiap kegiatan kita bisa mencapai puluhan dalam per hari. Plastik ini merupakan bahan kimia yang sulit terurai, padahal plastik butuh waktu 1000 tahun untuk terurai. Kan kita kan masih sering tuh pergi belanja bawa plastik, yaitu mau sampah sembarangan. Kan sama-sama kita ketahui bahwa plastik ini kan untuk dari bahan kimia, jadi susah untuk diurai. Jadi kalau misalnya sampah ini udah bertumpuk-tumpuk, nantinya bakalan menjadi penyakit bagi kita. Ini contoh apa namanya itu plastik yang sembarangan. Lanjut yaitu dampak bagi ekonomi dan lingkungan masyarakat, yaitu tercemarnya tanah, air, dan makhluk bawah tanah. Racun-racun dari plastik yang masuk ke dalam tanah akan membunuh hewan-hewan bermuara di dalam tanah seperti cacing. Akhirnya itu kantong plastik akan mengganggu jalur air yang terserap ke dalam tanah. Yang kedua itu penggunaan air kondensat atau AC secara berlebihan. Ada nggak di sini ada Ustaz namanya AC? Ya. Kalau pakai AC-nya 24 jam atau gimana? Iya. 24 jam. Nah, itu adalah salah satu contoh apa namanya berkelebihan gitu. Itu AC dikira sebagai peralatan elektronik yang memakai daya listrik cukup besar, membutuhkan 800 sampai 900 watt listrik. Selain itu, AC juga berubah pada peningkatan gas
Jadi dampaknya dari kita itu yang pertama konsumsi energi yang tinggi, beberapa AC lama menggunakan zat pendingin yang merusak lapisan ozon di atmosfer. Yang ketiga itu penggunaan AC yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan yang lebih besar pada sumber energi fosil seperti batu bara dan minyak bumi. Siapa yang tahu kalau misalnya lapisan ozon itu berkurang, apa yang terjadi pada bumi kita ini? Ya, itu salah satu efek akibatnya lapisan ozon berkurang. Kalau misalnya lapisan ozon berkurang, apa sih yang akan terjadi di bumi ini gitu? Pemanasan. Jadi di rumah kita ini di bumi kita bakal terasa panas yang bakal lebih, suhu panasnya akan tinggi gitu. Oke, lanjut. Untuk apa namanya itu Ustaz mau bernyanyi dulu. Semuanya lebih. Ada deh. Supaya nanti didengar. Oke, semuanya ya. Ini kita nyanyi ya. Sampai mana lingkungan tercela, ayo pastikan benar, jangan buang sampah sembarangan. Ayo buang sampah, bersihkan lingkungan jaga kebersihan. Ayo pastikan benar, jangan buang sampah sembarangan. Datang dulu kembali. Kan tadi kami sudah telah menjelaskan dampak-dampak dari pencemaran lingkungan itu. Sebagaimana yang telah kita katakan dalam Al-Quran, Al-Quran kan sudah menyampaikan juga dalam surat Al-A'raf. Siapa yang tahu ayat berapa tentang lingkungan ini? Ada yang tahu tak? Baik. Al-Quran juga menyampaikan juga dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi wala tufsidu fil ardi wa'da islahiha wa inna rahmatallahi wa qaribun minal muhsinin. Yang artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harapan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang yang berbuat baik. Terus ada juga ayat Al-Quran yang menyampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang mana artinya itu, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami pasti memujimu dan mensucikanmu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dalam firman Allah ini, dalam firman yang pertama itu, yang pertama Allah memerintahkan kita jangan merusak bumi itu. Kalau misalnya kita merusak bumi atau lingkungan, nanti bakal ada azab. Contohnya aja yang pertama, yang diterangkan tadi, yang mana kan kalau misalkan penerbangan bukan sembarangan, ini kan, ini penerbangan bukan sembarangan, ini bakal berakibat kepada kita. Contohnya yang pertama, kekurangan oksigen. Yang kedua, kalau misalnya dia jadi lebat, maka jadi longsor. Terus yang ketiga, bakal terjadi panas tempat tinggal kita atau ini bakal nanti panas gitu karena kekurangan tempat itu dan penggunaan hewan-hewan gitu. Terus lanjut yang tadi yang contohnya asap ini pencemaran udara di asap ini bisa juga mengakibatkan kita yang setelah di video tadi kan dijelaskan bahwasanya sesak nafas atau asma atau umur kita bisa pendek karena udara ini gitu. Karena yang kita hidup ini bukan
Mungkin boleh dicatat di ya. Ustaz membagikan kelompok dulu ya. Baik, Ustaz. Kerjakan yang dulu nanti Ustaz pertama kelompok dan Ustaz akan juga KPI-nya kepada Ustaz. Siapa yang bisa menjawab bagaimana cara kita dalam mengatasi masalah lingkungan yang membuang sampah sembarangan? Yang pertama, kita bisa membiasakan setelah melakukan kegiatan membuang sampahnya ke tong sampah. Oke, bagus. Terus menjaga lingkungan selalu tetap bersih. Dan yang terakhir, Ustaz, mengurangi penggunaan sampah plastik. Oke, baik. Siapa lagi yang bisa jawab selain dari itunya? Sama, Ustaz. Sama, oke, baik. Baiklah, sekarang Ustaz mau ngasih ke materi. Kan udah Ustaz telah menyampaikan materi tadi gitu kan. Nah, Ustaz sekarang lanjut kita untuk melakukan kegiatan diskusi kelompok. Misalkan dengan Ustaz kita bagi kelompok. Nah, untuk kelompoknya Ustaz mau bagaimana? Ustaz yang membagikan atau kita bagi ya. Terus Sonia sama si Mona, terus Ivan sama Andre, Kevin gitu. Baik, Ustaz. Ya, lanjut. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Sudah, Ustaz. Oke. Ini ya. Nih. Kelihatan nggak? Ini yang pertama, Ustaz akan mengasihkan dua contoh apa namanya itu, buat di kertasnya, sediakan kertas satu. Jadi buat nama kelompok, misalnya kelompok satu atau kelompok dua itu nama anggotanya gitu. Kepala permasalahannya apa permasalahan yang tidak digambar, terus apa penyebab permasalahannya, terus dampak permasalahan seperti apa, solusinya seperti apa. Baik, Ustaz. Oke. Ini ini gambar yang pertama. Nih, buang sampah sembarangan. Apa masalahnya? Boleh catat. Sudah, Ustaz. Oke, sudah ya foto yang pertama. Kita lanjut ke foto yang kedua. Yang lain gimana, bahasa juga kan? Sudah. Oke, kita lanjut ke gambar kedua. Nah ini gambar kedua, kotoran ikan. Oke, bagus. Bagus. Sudah, Ustaz. Sudah. Sudah. Yang lain ikut teman-teman dulu. Sudah, Ustaz. Gimana? Namanya sudah siap atau belum? Sudah. Baik. Ada nggak yang ingin ditanyakan? Tidak, Ustaz. Paham, Ustaz. Oke. Baik, semuanya udah siap. Siapa yang bisa untuk menyampaikan ke depan? Saya, Ustaz. Oke, lanjut. Boleh berdiri. Perwakilan dari kelompok. Satu. Ya. Oke.
ya. Sama Ustaz. Oke, kita langsung ada nggak yang mau menanggapi? Tidak, Ustaz. Nah, kalau tidak, mungkin benar ya yang dikatakan oleh kelompok 1, yang mana kebakaran hutan disebabkan oleh faktor manusia dan sekelompok manusia yang ingin membuka lahan, namun ada cara membakarnya banyak sekali dampak yang ada pada lingkungan kita seperti asap kebakaran, ada penyebab pengganggu pernafasan. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Baik, sekarang Ustaz bakalan kasih tugas kepada Ustaz yang mana Halaman berapa Ustaz? Hah? Halaman berapa Ustaz? Di halaman 32. Halaman 32. Ya, itu tentang apa namanya itu? Kesenjangan ekosistem. Ya. Baik Ustaz. Bikin di rumah ya. Siap Ustaz. Masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak Ustaz. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya Ustaz. Ayo. Pembelajaran kita hari ini yaitu kita belajar tentang ekosistem yang terjadi di lingkungan yang ada di lingkungan kita Ustaz, mulai dari tentang kesehatan lingkungan, terus tentang kebakaran hutan dan dampak-dampaknya, dan kebiasaan buruk yang bisa berdampak fatal pada keberlangsungan hidup kita Ustaz. Oke, Ron. Betul yang dikatakan saya, yaitu yang sesuai dengan saya tadi, yang mana dampak dari pencemaran lingkungan bisa berdampak fatal kepada diri kita. Oleh sebab itu kita harus bisa menjaga lingkungan agar berdonasi dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau seperti musibah. Baiklah.